Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Santo Ulfani. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin di Institut Agama Islam Negeri Takengon. Di sini saya akan menceritakan sedikit beberapa poin mengenai Sirah Nabawiyah, di mana poin-poinnya yaitu: yang pertama, Fathu Mekah. Setelah itu, pemusnahan berhala, wafatnya Rasulullah SAW, kemarahan Umar dan kesedihan Bilal, memilih khalifah pengganti Rasulullah SAW, penguburan Rasulullah SAW, dan yang terakhir adalah warisan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Fathu Mekah, di mana poin-poin yang akan dijelaskan pada Fathu Mekah ini adalah: yang pertama, persiapan berangkat. Yang pertama, merahasiakan misi walaupun kepada orang terdekat beliau. Dalam misi kali ini, Nabi SAW telah mengambil prinsip kerahasiaan total dan khidmat ketat, meskipun kepada orang terdekat beliau sekalipun. Bahkan beliau merahasiakannya dari Abu Bakar, sahabat yang paling dekat dengan beliau, dan Ummul Mukminin Aisyah, istri tercinta beliau, hingga tidak seorang pun yang mengetahui tujuan dan arah pergerakan beliau sebenarnya, juga musuh yang akan beliau perangi. Buktinya, saat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya Aisyah mengenai tujuan Rasulullah, maka dia menjawab, "Tidak sesuatu pun yang disebutkan kepada kami," dan terkadang Aisyah hanya terdiam. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa Aisyah tidak mengetahui sedikit pun tujuan beliau. Dari manhaj Nabawi yang bijaksana ini dapat diambil kesimpulan bahwa para komandan militer semestinya merahasiakan strategi-strategi dari istri-istri mereka, karena bisa saja mereka menyebarkan bagian dari rahasia-rahasia tersebut tanpa mereka sadari. Kemudian berpindahlah rahasia itu dari mulut ke mulut sehingga menyebabkan terjadinya malapetaka yang besar. Selanjutnya, mengirim ekspedisi yang dipimpin Abu Qatadah ke lembah Idham. Sebelum bergerak ke Mekah, Nabi SAW mengirim sebuah ekspedisi yang terdiri dari 80 personil untuk mengelabui musuh dari tujuan beliau yang sebenarnya. Mengenai hal ini, Ibnu Sa'ad berkomentar, tatkala Rasulullah SAW bertekad untuk menyerang penduduk Mekah, maka beliau mengirim Abu Qatadah bin Rib'i bersama 80 personil menuju lembah Idham, agar orang-orang mengira bahwa beliau bergerak ke arah itu dan agar informasi itu pun tersebar. Ekspedisi tersebut terus bergerak, namun mereka tidak menemukan apapun. Kemudian mereka pun pulang. Saat tiba di Zukusyuk, mereka mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW mengarah menuju Mekah. Maka mereka pun mengambil jalur Bibin sehingga mereka bisa bertemu Nabi SAW di Asyuka. Manhaj Nabawi yang bijaksana ini memberikan arahan kepada para komandan setelah beliau untuk bersikap waspada dan menjalankan cara-cara penyesatan dan pengelabuan sebisa mungkin terhadap musuh yang bisa saja diantara maksudnya ialah untuk memalingkan perhatian kaum wanita dari rumah, agar mereka hanya mengetahui tujuan-tujuan pasukan Islam yang berangkat untuk berjihad fisabilillah ke suatu tempat yang dijadikan alibi saja, sehingga terwujudlah kerahasiaan tujuan sebenarnya dan keselamatan dari makar musuh-musuh Allah. Selanjutnya, mengirim intelijen agar informasi-informasi penyerahan tidak sampai ke pihak musuh. Nabi SAW menyebar para intelijen Daulah Islam ke dalam dan luar Madinah agar informasi-informasi penyerangan tidak sampai ke Quraisy. Rasulullah SAW telah berhasil memegang para pimpinan kabilah. Untuk itu, Umar bin Al-Khattab berkeliling menemui para pemimpin-pemimpin kabilah sebagai penghormatan kepada mereka, lalu berkata, "Janganlah kalian membiarkan seorang pun yang melewati perkampungan kalian kecuali kalian berpura-pura tidak tahu atau mengusirnya, kecuali orang-orang yang menuju Mekah karena dia sedang mengamati dan menanyakan orang Mekah atau dari orang Mekah."
mengumpulkan informasi-informasi merupakan senjata yang memiliki dua mata pisau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil memanfaatkan salah satu mata pisau yang baik tersebut demi kemaslahatan umat Islam dan mengumpulkan mata pisau satunya dengan mengikuti metode rahasia serta menjadikannya sebagai dasar pergerakan. Sebagai langkah antisipasi agar musuh terhalang mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi mereka untuk melakukan persiapan menghadapi pasukan ini dengan kekuatan yang memadai. Selanjutnya, yaitu berdoa agar intelijen Quraisy tidak bisa mengendus informasi-informasi penyerangan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebisa mungkin menempuh proses yang mampu diupayakan oleh manusia, maka beliau bertawakal kepada Allah dengan berdoa dan merendahkan diri seraya berkata, "Ya Allah, tutuplah pendengaran dan penglihatan mereka. Janganlah beri kesempatan kepada mereka untuk melihat kami kecuali secara terkejut, dan janganlah mereka mendengar kedatangan kami kecuali secara tiba-tiba." Seperti itulah suri tauladan agung dari sosok Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi berbagai polemik, yaitu dengan mengusahakan seluruh sebab-sebab yang mampu dilakukan manusia, serta tidak lupa merendahkan diri dan senantiasa berdoa kepada pemilik manusia agar memberikan taufik dan petunjuknya. Yang selanjutnya adalah menggagalkan usaha spoines atau pengintaian Hatib demi kepentingan Quraisy. Berikutnya adalah strategi Nabi saat memasuki dan menaklukkan Mekah, yaitu terdapat 5 strategi. Yang pertama, membagi tugas kepada para komandan sahabat. Yang kedua, masuk sebagai orang yang merendahkan diri dan tawadu, tidak sebagai orang penakluk yang sombong. Yang ketiga, mengumumkan amnesti atau pengampunan umum. Yang keempat, mengutus Khalid bin Al-Walid ke Bani Jazimah. Yang kelima, menghancurkan rumah-rumah berhala. Materi selanjutnya yaitu pemusnahan berhala atau penghancuran rumah-rumah berhala. Setelah berhasil membersihkan Ka'bah dari berhala yang ada di dalamnya, maka adalah satu keharusan juga untuk menghancurkan rumah-rumah yang didirikan untuk berhala. Pilar-pilar jahiliyah tersebut sudah bercokol dalam rentang waktu yang begitu lama. Sementara ekspedisi-ekspedisi militer Rasulullah SAW pelan-pelan membersihkan Jazirah Arab dari kejahiliahannya itu. Dalam pemusnahan berhala tersebut, Rasulullah membagi 3 ekspedisi militer, yaitu yang pertama, ekspedisi militer Khalid bin Al-Walid ke Al-Uzza. Yang kedua, ekspedisi militer Sa'ad bin Zaid Al-Ashhali ke Manat. Yang ketiga, ekspedisi militer Amr bin Al-Ash ke Suwa. Materi selanjutnya yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya ruh-ruh suci, bersih dan kuat benar-benar mengetahui sebagian yang tersembunyi di balik tabir gaib dengan izin Allah. Hati-hati yang bersih dan tenang memberitahukan kepada pemiliknya hal yang mungkin terjadi di kemudian hari, dan akal yang cerdas dan memancarkan cahaya iman mengetahui berbagai isyarat yang ada di balik kata-kata dan kejadian. Nabi kita Muhammad SAW memiliki sebagian besar dari sifat-sifat itu. Beliau berada di tempat teratas dalam hal ini dan tidak ada yang menandingi. Sungguh telah datang ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan hakikat sisi kemanusiaan Nabi. Keadaan beliau sebagaimana manusia lainnya yang juga akan merasakan kematian, merasakan sekaratnya, merasakan juga sebagaimana juga dirasakan oleh saudara-saudara sebelumnya dari kalangan Nabi. Beliau memahami dari sebagian ayat-ayat Al-Quran bahwa ajal beliau telah dekat. Di beberapa hadis sahih secara tegas memberitahukan tentang kematian, dan sebagian lainnya tidak seperti itu, karena hal itu hanya dipahami oleh segelintir sahabat besar saja, seperti Abu Bakar, Abbas, dan Mu'az. Materi selanjutnya yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengisyaratkan kewafatan Nabi. Di antara ayat-ayat yang mengisyaratkan kewafatan Nabi, salah satunya ialah Quran Surat Ali Imran ayat 114, yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad?
Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, permulaan sakit beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari haji wada pada bulan Zulhijjah. Beliau masih hidup pada sisa bulan Zulhijjah, Muharram dan Safar pada tahun 10 Hijriah. Beliau mulai menyiapkan pasukan Usamah bin Zaid bin Haritsah dan memerintahkannya untuk berangkat ke arah Balkan dan Palestina. Para sahabat kemudian mempersiapkan diri, termasuk kaum muhajirin dan ansar. Di antara mereka adalah Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Saat itu usia Usamah baru 18 tahun. Sebagian orang meragukan kepemimpinannya karena dia adalah seorang budak dan masih kecil dibanding para pembesar sahabat muhajirin dan ansar. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima celaan mereka atas kepemimpinan Usamah bin Zaid. Beliau bersabda, "Jika kalian mencelanya, berarti kalian juga mencela kepemimpinan ayahnya sebelum ini. Demi Allah, dia Usamah sangatlah layak menjadi pemimpin. Sungguh dia, Zaid bin Haritsah, adalah orang yang paling aku cintai, dan anaknya juga manusia yang paling aku cintai setelahnya." Di saat manusia mempersiapkan diri untuk berjihad bersama satuan pasukan Usamah, maka mulailah sakit beliau rasakan hingga membawa pada kematian. Dan terjadilah beberapa peristiwa antara hari-hari sakit beliau dengan kewafatannya. Kemudian saat Nabi di Baqi menziarahi korban perang Uhud dan mensalati mereka. Diriwayatkan dari Muwaihibah, budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku pada tengah malam. Beliau bersabda, "Wahai Muhaibah, aku diperintahkan untuk meminta ampunan kepada penghuni Baqi. Mari pergilah bersamaku." Aku pun pergi bersama beliau. Kemudian saat beliau berdiri di hadapan makam Baqi, beliau mengucapkan, "Keselamatan atas kalian, wahai penghuni kuburan. Apa yang telah kalian raih saat ini memberikan selamat pada kalian dari apa yang ada pada manusia. Fitnah-fitnah datang bagaikan malam yang gelap gulita. Yang terakhir lebih buruk dari yang pertama." Setelah itu beliau menghadap ke arahku dan bersabda, "Wahai Abu Muwaihibah, sungguh aku diberi kunci-kunci harta simpanan dunia dan kekal di sana. Setelah itu surga. Dan aku diberi pilihan antara hal tersebut atau segera bertemu dengan Rabbku dan surga." Aku berkata, "Demi bapak dan ibuku, ambillah kunci-kunci harta simpanan dunia, kekal dunia kemudian surga." Beliau bersabda, "Tidak, demi Allah, wahai Muwaihibah, aku lebih memilih untuk segera bertemu Rabbku dan surga." Setelah itu beliau memohon ampunan untuk penghuni Baqi, lalu pulang. Kemudian beliau mulai merasakan sakit yang menyebabkan kematiannya. Kemudian Rasulullah meminta izin untuk dirawat di rumah Aisyah dan sakit beliau yang semakin parah. Aisyah berkata, saat Rasulullah sakit keras, beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahku. Beliau keluar dengan dibopong 2 orang. Beliau melangkahkan kaki di tanah. Beliau dibopong oleh Al-Abbas dan seorang lainnya. Tatkala beliau sudah masuk rumah, maka sakitnya semakin parah. Beliau bersabda, "Tuangkan kepadaku 7 geriba atau air yang tidak dibuka penutup kepalanya, agar aku bisa menemui orang-orang." Kami kemudian menundukkan beliau di atas tempat pencucian baju milik Hafsah. Kemudian kami tuangkan air di kepala beliau, hingga beliau menunjuk dengan tangannya kepada kami sudah cukup. Setelah itu beliau keluar, mengimami para sahabat dan menyampaikan khutbah kepada mereka. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih parah sakitnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sakit keras. Aku menyentuh beliau dengan kedua tanganku. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh Anda merasakan sakit keras?' Beliau menjawab, 'Benar, sungguh aku merasakan sakit keras bagaikan sakitnya 2 orang dari kalian.' Aku berkata, 'Itu karena engkau mendapat 2 pahala.' Beliau juga menjawab, 'Kau benar.' Kemudian beliau bersabda, 'Tidaklah seorang muslim ditimpakan tusukan duri atau yang lain melainkan Allah yang menghapuskan kesalahan-kesalahannya, seperti gugurnya dedaunan dari pohonnya."
Sikap Umar bin Al-Khattab pada saat kematian Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW sakit menjelang wafatnya, Bilal masuk ke rumah dan memanggilnya untuk sholat. Nabi bersabda, "Perintahkanlah seseorang untuk mengimami sholat." Abu Zam'ah berkata, "Aku tidak melihat Abu Bakar di antara jamaah." Maka aku pun berkata kepada Umar, "Pimpinlah salat wahai Umar." Ketika Umar bertakbir, suaranya terdengar keras. Rasulullah mendengarnya dan berkata, "Di mana Abu Bakar?" Allah dan kaum muslimin menolak selain Abu Bakar. Allah dan kaum muslimin menolak selainnya. Lalu seseorang pun diutus mencari Abu Bakar. Namun, Abu Bakar baru sampai setelah Umar selesai sholat. Umar berkata kepada Ibnu Zam'ah, "Celakalah engkau. Apa yang engkau lakukan kepadaku? Aku kira tadi engkau menyuruhku atas perintah Rasulullah SAW. Kalau saja aku tahu, aku tidak berani mengimami orang-orang." Abu Zam'ah berkata, "Aku tidak menyuruhmu karena perintah Rasulullah SAW. Akan tetapi, ketika aku tidak melihat Abu Bakar di antara orang-orang, aku memandang bahwa engkaulah yang paling pantas memimpin orang-orang salat." Ketika ruh Rasulullah SAW yang mulia berpindah ke Ar-Rafiq Al-A'la, kaum muslimin menyikapinya dengan beragam. Sebagaimana kaum muslimin mengingkarinya, kematian beliau secara mutlak, termasuk Umar bin Al-Khattab. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal, Umar berdiri di hadapan orang banyak dan berteriak. Orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah tidak wafat. Beliau sedang menemui Rabbnya, sebagaimana Musa bin Imran menemui Rabbnya. Musa menghilang dari kaumnya selama 40 hari, lalu kembali lagi. Padahal kaumnya mengatakan bahwa Musa telah mati. Rasulullah SAW pasti akan kembali sebagaimana Musa kembali. Aku akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mati. Setelah itu, Abu Bakar datang dan melihat jasad Rasulullah SAW di kamar beliau. Abu Bakar lalu keluar menemui kaum muslimin. Saat itu, Umar masih berbicara melampiaskan amarahnya. Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Tapi Umar tetap saja berbicara. Maka Abu Bakar tampil berkhutbah di hadapan para sahabat. Mereka pun meninggalkan Umar dan menghadap ke arah Abu Bakar. Abu Bakar memulai dengan memuji dan menyanjung Allah, lalu berkata, "Amma ba'du, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah? Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Lalu beliau membaca firman Allah, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad?" Quran Surah Ali Imran ayat 114. Mendengar perkataan ini, pecahlah tangisan para sahabat. Masjid Nabawi pun penuh dengan isak tangisan. Umar berkata, "Tidakkah aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut, melainkan aku tersungkur ke tanah. Kedua lututku tidak kuat lagi menopangku. Aku sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah wafat." Selanjutnya, memilih khalifah pengganti Rasulullah SAW atau pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Setelah para sahabat mengetahui kematian Rasulullah, kaum Ansar berkumpul di Saqifah atau tempat berkumpul Bani Sa'idah pada hari yang sama. Mereka berkumpul untuk menentukan khalifah berikutnya. Mereka hendak mencalonkan pembesar mereka, Sa'ad bin Ubadah. Mendengar pertemuan Ansar ini, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menuju tempat berkumpul Bani Sa'idah. Umar menuturkan kisah baiat Abu Bakar. Sesampai di sana, salah satu khatib dari Ansar berpidato, "Amma ba'du, kami adalah penolong Allah dan pasukan Islam. Kalian wahai muhajirin adalah golongan yang sedikit. Mereka ingin menghinakan kami, muhajirin, dengan menyebutkan asal kami dan ingin menyingkirkan kami dari kekuasaan." Ketika ia selesai bicara, aku ingin berbicara dan aku sudah menyiapkan kata-kata menakjubkan yang ingin aku sampaikan di hadapan Abu Bakar, dan aku senantiasa menjaga perasaan Abu Bakar sampai batas tertentu.
Ketika aku hendak bicara, Abu Bakar berkata, "Tahan dirimu, aku tidak ingin membuatnya marah." Maka Abu Bakar angkat bicara, "Ia adalah orang yang lebih lembut dan lebih berwibawa dariku. Demi Allah, tidak ada satu kalimat yang sudah aku siapkan, melainkan Abu Bakar menuturkannya, bahkan lebih baik dari itu." Abu Bakar berkata, "Keutamaan yang kalian sebut tentang Ansar adalah benar, tetapi kepemimpinan ini adalah milik suku Quraisy. Mereka adalah suku yang paling baik nasabnya dan negerinya. Aku rida bagi kalian dua orang ini, Umar atau Abu Ubaidah." Maka baiatlah salah satu dari mereka. Maka Abu Bakar memegang tanganku dan tangan Abu Ubaidah. "Hanya perkataan ini yang tidak aku sukai. Demi Allah, jika leherku dipotong bukan karena dosa, lebih aku sukai daripada pemimpin suatu kaum yang ada Abu Bakar di antara mereka." Salah seorang dari Ansar berkata, "Itu adalah pendapat yang engkau anggap baik. Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin, wahai Quraisy." Maka terjadilah kegaduhan, suara mereka saling meninggi, sampai aku menyelesaikan perselisihan. Aku berkata kepada Abu Bakar, "Bentanglah tanganmu, wahai Abu Bakar." Abu Bakar pun membentangkan tangannya, dan aku langsung membaiatnya. Setelah itu seluruh kaum Muhajirin membaiatnya, dan diikuti oleh seluruh Ansar. Mereka meninggalkan Sa'ad bin Ubadah, hingga seorang berkata, "Kalian telah membunuh Sa'ad bin Ubadah." Umar menjawab, "Semoga Allah membinasakannya. Kami tidak pernah menghindari suatu peristiwa yang lebih membekas daripada pembaiatan Abu Bakar. Kami khawatir kaum muslimin akan terpecah belah dan tidak ada baiat. Lalu mereka membaiat seseorang dari masing-masing mereka, atau membaiat yang tidak kami ridai sehingga kami menyelisihinya, dan terjadilah kekacauan." Dalam riwayat lain, Umar berkata, "Bukankah kalian sudah tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat? Maka siapa di antara kalian yang sampai hati mendahului Abu Bakar?" Kaum Ansar menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar." Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Abu Bakar berkata pada Sa'ad bin Ubadah, "Engkau telah mengetahui, wahai Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika engkau sedang duduk, 'Quraisy adalah wali yang berhak.' Dalam perkataan ini, kepemimpinan, rakyat yang baik mengikuti pemimpin yang baik. Mereka dan rakyat yang buruk akan mengikuti pemimpin yang buruk." Sa'ad berkata, "Engkau benar, dari kami Ansar penasihat dan dari kalian pemimpin." Anas bin Malik menuturkan, "Aku mendengar Umar terus berkata kepada Abu Bakar, 'Naiklah ke atas mimbar.' Umar terus mendesak hingga akhirnya Abu Bakar naik ke mimbar. Lalu terjadilah pembaiatan secara umum oleh segenap sahabat. Demikianlah kisah pembaiatan Abu Bakar yang disepakati oleh seluruh sahabat. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Sa'ad mengancam akan memerangi Abu Bakar dan tidak mau salat berjamaah adalah riwayat yang tidak sahih. Begitu juga klaim sebagian orang bahwa Ali terlambat membaiat Abu Bakar karena keberatan. Memang dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Ali baru membaiat 6 bulan setelah kekhilafahan Abu Bakar. Namun tampaknya baiat ini sekadar penekanan atas baiat yang pertama. Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam terlambat membaiat Abu Bakar karena mereka berdua sibuk mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Pada hari kedua kekhilafahan Abu Bakar, beliau naik mimbar dan memandang wajah-wajah kaum muslimin yang ada. Abu Bakar tidak mendapati Ali dan Zubair. Mereka pun dipanggil. Abu Bakar berkata kepada Zubair, "Wahai sepupu Rasulullah dan Hawarijnya, apakah engkau ingin memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin?" Zubair menjawab, "Tidak ada celaan bagimu, wahai Khalifah Rasulullah." Lalu Zubair membaiat Abu Bakar. Lantas Abu Bakar berkata kepada Ali, "Apakah engkau ingin memecah tongkat persatuan kaum muslimin?" Ali pun berkata, "Tidak ada celaan bagimu, wahai Khalifah Rasulullah." Lalu Ali membaiat Abu Bakar. Hakikat baiat dalam syariat Islam adalah pemberian janji setia dari rakyat untuk mendengar dan taat kepada khalifah dengan syarat kekhalifahan akan menegakkan hukum sesuai dengan syariat Allah. Jadi, ini adalah janji dari kedua pihak.
Pemimpin dan rakyat. Pemimpin dibaiat atas dasar menegakkan Al-Quran dan Sunnah serta tunduk pada seluruh aspek syariat, sedangkan rakyat memberi baiat untuk senantiasa mendengar dan taat dalam batasan syariat. Definisi baiat seperti ini hanya boleh diberikan pada imam besar di sebuah negara Islam, tidak pada selainnya, karena ada konsekuensi hukum dari baiat ini. Sebagian ulama hanya mensyaratkan pada baiat untuk diwakilkan oleh para pembesar ahli musyawarah yang lurus. Sebagian mengatakan bahwa harus ada pembaiatan umum agar sah, sebagaimana Abu Bakar tidak melaksanakan tugasnya melainkan setelah dibaiat di atas mimbar. Materi selanjutnya yaitu penguburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan telah dimandikan, mereka berbeda pendapat di mana beliau akan dimakamkan. Abu Bakar berkata, "Aku tidak lupa apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi pun kecuali di tempat yang ia suka untuk dimakamkan. Oleh karena itu, makamkanlah beliau di tempat tidurnya." Hadis ini meskipun diperselisihkan kesahihannya, namun hal ini menunjukkan bahwa Nabi dimakamkan di tempat beliau meninggal dunialah yang disepakati. Ibnu Katsir berkata, telah diketahui secara mutawatir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Aisyah yang berada di sebelah timur masjid, di sudut barat kamar. Kemudian di tempat yang sama Abu Bakar dan Umar dimakamkan. Makam Rasulullah diberi liang lahat. Bentuk kuburan Rasulullah adalah tinggi. Makam Rasulullah agak tinggi dengan kerikil merah, tidak dibangun di atasnya atau di semen. Seperti itu juga makam kedua sahabatnya. Adapun orang yang langsung menguburkan beliau adalah sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Ishaq, para sahabat yang turun ke liang Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, Qutsam bin Abbas, dan Syukran pelayan Rasulullah. An-Nawawi dan Al-Maqdisi menambahkan Al-Abbas. An-Nawawi menjelaskan Umar bin Zaid dan Aus bin Al-Khawli turut serta bersama mereka. Beliau dimakamkan dalam liang lahat dan di dalam lahat beliau diberi bata. Ada yang menyebutkan jumlahnya 9 bata. Setelah itu mereka menutupnya dengan tanah. Materi selanjutnya yaitu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan mengenai warisan putri dan cucu Nabi yaitu Hasan dan Husain. Dari Fatimah, putri Rasulullah, bahwasannya dia bersama Hasan dan Husain mengunjungi Nabi sakit yang menyebabkan meninggal dunianya. Fatimah berkata, "Wahai Rasulullah, ini kedua anakmu, berilah suatu warisan." Beliau menjawab, "Warisan untuk Hasan adalah kewibawaan dan kemuliaanku, sedangkan untuk Husain, maka dia mendapatkan keagungan dan keberanianku. Jika kalian ditimpa musibah, maka bersabarlah, karena kejayaan itu bagi orang-orang yang bertakwa." Selanjutnya, kami para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Hadis tersebut adalah hadis yang menyinggung persoalan mengenai tanah perkebunan di Fadak. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk menjelaskan materi sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.